keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di Santorini, Yunani, dan dari pulau ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu. Nah, sebelum saya membahasnya, istri saya terlebih dahulu akan menyampaikan insight singkat apa yang penting yang akan menjadi dasar saya membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini. Yesaya 66 ayat 13 mengatakan, seperti seorang yang dihibur oleh ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Seorang ibu yang menghibur anaknya, membuat anaknya senang, membuat anaknya tertawa, gembira, membuat anaknya lebih berprestasi di sekolah, mudah konsentrasi, dan memiliki perilaku yang baik. Karena itu seorang ibu, buatlah anak-anak ibu tertawa, senang di rumah, bukan dimarahin, bukan disuruh-suruh terus sehingga mereka stres, akhirnya mereka nggak bisa konsentrasi di sekolah. Mereka lebih senang di luar rumah daripada di dalam rumah. Tapi kalau ibu membuat anak senang di rumah, anak akan konsentrasinya lebih baik dan lebih pintar dan lebih taat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Karena itu kalau seorang ibu membawa suasana sukacita dalam keluarganya, menghibur anak-anaknya, maka anaknya sehat-sehat. Dan bukan hanya sehat sebenarnya, ketika kami pernah punya masalah dengan anak kami yang susah untuk konsentrasi dan nilai akademiknya rendah gitu ya. Lalu kami konsultasi, ternyata ketika orang bersuka cita, dalam otaknya itu akan ada banyak endorfin. Ketika dihibur orang tuanya mendidik dengan kasih sayang, anak merasa aman, maka di otaknya akan banyak serotonin. Jadi ketika di otak ada serotonin karena rasa aman, ada endorfin karena sukacita, dia dikasihi sehingga dia merasakan kasih sayang, maka ada hormon melatonin. Maka semua hormon yang berhubungan dengan perasaan-perasaan baik seperti sukacita, gembira, rasa aman, itu semuanya alkali dan membuat otak lebih maksimal. Karena itu Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, juga seorang psikolog, dia menghubungkan antara suasana hati dengan otak yang maksimal. Dan kalau Alkitab memang berkata bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi neuroscience menjelaskan kenapa bisa demikian. Begitu manjurnya sampai anak saya yang tadinya sulit konsentrasi, akhirnya menang beasiswa, mendapat Asian Scholarship dan sekolah sampai kuliah 8 tahun di Singapura, semuanya gratis, asrama gratis, sekolah gratis, bahkan tiap bulan diberikan uang saku. Itu karena mereka otaknya maksimal, bukan karena IQ-nya tinggi, tapi hatinya yang maksimal. Ketika hati maksimal, otaknya maksimal, hidupnya maksimal. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa hati itu sumber kehidupan? Karena hati itu sumber kehidupan, dan suami adalah kepala, ayah adalah kepala, tapi ibu itu penjaga suasana hati. Maka seorang ibu yang membawa sukacita kepada anak-anaknya, pada keluarganya, itu membuat anak-anaknya luar biasa. Saya pernah mendatangi sebuah sekolah taman kanak-kanak dan saya senang sekali dengan kepolosan, kejujuran anak taman kanak-kanak. Kalau mereka ditanya siapa yang masih bangun siang, saya. Siapa yang masih suka nangis, saya. Lalu siapa yang bikin nangis, adik, kakak, atau papa, atau mama. Mereka jawab bareng-bareng, mama. Dari situ saya tahu bahwa banyak ibu-ibu salah fungsi yang lebih banyak membuat anaknya menangis daripada tertawa. Nah, ini yang perlu diadakan sebuah revolusi perubahan menjadi ibu sukacita. Ketika ibu memberikan penghiburan bukan hanya tertawa, tapi untuk anak SD, SMP, SMA misalnya mereka mengalami kegagalan, mereka jatuh dalam kesalahan, ya kita boleh menegur, tapi jangan selalu menegur. Coba mereka beri kekuatan. Kamu tuh pinter kok, kalau kamu rajin pasti akhirnya bisa. Kamu salah hal ini, itu wajar kok. Mama juga waktu dulu pernah salah hal yang sama, tapi mama bangkit, mama berjuang, dan akhirnya mama bisa berhasil. Jadi boleh menghibur dengan menceritakan kegagalan yang sama yang pernah dialami, sehingga anak nggak merasa salah diciptakan, bahwa ternyata mamanya juga punya pengalaman yang sama. Jadi hal itu biasa, dia akan merasa dikuatkan, dihibur. Nah, orang yang dihibur akan bangkit lagi, dan tentunya prestasinya akan maksimal. Tapi kalau selalu disalahkan, selalu ditegur, dia akan merasa minder, merasa nggak layak, merasa nggak mampu, akan menyalahkan diri sendiri, gambar dirinya rusak, penyimpangan perilaku. Mari kita belajar menjadi ibu dan juga bapak tentunya, tapi memang tema kita kali ini serial menjadi ibu sukacita yang membuat anak-anaknya luar biasa.
Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Santorini Yunani untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat luar biasa. Keluarga Indonesia bahagia.